Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini, janganlah mengandalkan pengertianmu. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan itu mengajak kepada kita supaya kita melepaskan hikmat kita, karena hikmat kita terbatas. Kemudian kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah, karena Dia yang memiliki otoritas kepada kita manusia. Percayalah kepada hikmat Tuhan Allah itu lebih besar daripada hikmat manusia. Itu pengertiannya. Bagian yang kedua, saudaraku, poin-poin yang penting dalam firman Tuhan ini. Jangan mengandalkan pengertian kita. 1. Mengandalkan sepenuhnya bukan pada saat kita butuh kepada Tuhan Allah saja, tidak. Tapi dalam setiap saat kita melibatkan iman kepada Tuhan Allah, karena Dia yang punya otoritas. 1 Korintus 1 ayat 25. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, pikiran manusia itu terbatas, sering menyesatkan manusia, sehingga jangan kita bersandar pada pengertian kita manusia, karena sering menyesatkan. Amsal 14 ayat 12. Poin yang ketiga, janji Tuhan Allah, jika kita mengakui Tuhan Allah di dalam segala hidup kita, Tuhan Allah pasti menolong kita, bekerja di dalam diri kita, sehingga hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Poin yang keempat, prinsip itu menegaskan bahwa kebenaran yang benar, kebenaran sejati, itu berasal dari Tuhan Allah. Yakobus 1 ayat 17. Kemudian bagian yang ketiga, saudara, praktek yang nyata sekarang ini bagi orang-orang yang tidak mengandalkan hikmatnya, tapi mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Selalu melibatkan Tuhan Allah dalam setiap permasalahan hidupnya. Amsal 2 ayat 6. Jadi saya mengakui Allah di dalam segala permasalahan hidupnya. Praktek yang kedua, orang yang mengandalkan Allah itu selalu menjauh dengan sikap yang inferior, yang merasa berhikmat sendiri, itu dijauhi. Amsal 3 ayat 7. 3. Mengganti segala kekhawatiran, penderitaan itu dengan ketenangan, dengan doa setiap saat. Filipi 4 ayat 6. Praktek yang keempat, ketenangan batinnya di dalam situasi yang krisis, situasi yang mencekam, dia selalu tenang di dalam kehidupannya. Yeremia 17 ayat 7-8. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan bukan pengertian sendiri, tidak. Itu kesimpulannya adalah 1. Hidupnya selalu terarah, tidak nyelewang ke kiri dan kanan, selalu terarah lurus kepada Tuhan. Kesimpulan yang kedua, orang yang menanggalkan Allah tidak akan terjebak
dengan kekhawatiran, ketakutan. Karena arahnya sudah pasti. Dia bersama Tuhan Allah. Kesimpulan yang ketiga, mereka tetap kuat dan teguh, tetap tenang, walaupun situasi dan kondisi itu mencekam, dia tetap tegak berdiri. Kesimpulan yang keempat, orang yang mengandalkan Allah itu selalu terbuka terhadap kritikan pada sesama. Kritikan dari Tuhan Allah selalu terbuka, selalu menerima, sekalipun tidak sesuai dengan keinginannya. Kesimpulan yang kelima, mereka siap menerima jawaban dari Tuhan Allah. Apapun jawaban itu, positif atau negatif, siap menerima. Karena dia tidak mengandalkan pikiran manusia, tapi pikiran Allah yang diandalkan. Kesimpulan yang keempat, keenam, puncak dari hikmat, manakala dia bisa menyelamatkan hidup yang berbuah kepada sesama. Nah, saudaraku, saya akan terus berdoa kepada saudara, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya jangan mengandalkan pikiran kita. Diandalkanlah pikiran Allah, supaya Allah tetap berada di dalam kita, memberikan hikmat, akal budi, marifat, sehingga segala permasalahan hidup kita ini akan terselesaikan. Immanuel. Amin.